dan Mbak Bro pecinta dangdut. Kali ini podcast DAB Dangdut bareng sama Dewi Anora yang akan menemani Mbak dan Mas Bro pecinta dangdut. Nah, di podcast DAB Dangdut kali ini kita akan ngobrol sama legendnya Jawa Timur. Aduh, ini aku ngefans banget ya. Jujur Li, dari kecil aku punya CD-CD-nya yang masih aktif di orkes ternama di Jawa Timur. Langsung aja ada Mbak Lilin Herlina. Wah, tapi emang jujur Mbak Lilin, aku tuh memang ngefans, sekeluarga ngefans, suka dangdut dan CD-CD Sera, Monata, Palapa itu pasti akan ada yang ori apa yang bajakan. Nah itu, jangan di-spill deh kalau begitu ya. Tapi yang selalu aku inget sama lagu ataupun lagu yang dibawain sama Mbak Lilin adalah Hari Jumat. Itu inget banget. Itu lagu aku pakai untuk lomba waktu itu Mbak Lilin. Lomba, ya. Lomba, ya. Tahun berapa itu berarti? Aduh, saya masih SD kelas 5 kayaknya 2004 2005 ya. Nyanyi itu ya. Itu kan sudah kemana-mana Mbak Lilin ya. Mbak Lilin apa kabar? Hai Mbak, aku belum salam ya. Assalamualaikum semuanya kakak. Waalaikumsalam. Aku kakak apa adik ya? Aduh, adik aja nggak apa-apa. Adik aja lebih kelihatan muda sih. Alhamdulillah Mbak Dewi sayanya sehat. Alhamdulillah. Mbak Dewi sendiri gimana? Alhamdulillah kelihatan seger buger. Tapi yang jadi penasaran, saya tuh selalu mengira artis-artis Jawa Timur ya, penyanyi-penyanyi orkesan Jawa Timur itu aslinya atau asalnya tuh selalu kalau nggak Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Kediri, Nganjuk. Nah, kalau Mbak Lilin ini asli Mojokerto atau mana sebenarnya? Kalau saya itu orang tua Surabaya, merantau maksudnya di Surabaya. Kalau asli tetap Mojokerto. Tetap Mojokerto. Cuman karena dari muda itu orang tua saya, bapak sama ibu itu merantaunya di Surabaya. Jadi pas punya anak itu di Surabaya semua. Oke. Jadi kita stay-nya sudah di Surabaya dari tahun bapak muda kerja keras di perantauan di Surabaya itu. Berarti sampai sekarang di Surabaya? Alhamdulillah tetap di Surabaya. Oke, tapi keluarga masih ada di Mojokerto ya? Banyak Kalau ya. Nenek-nenek, bude-bude semua masih di sana. Oke, jadi asli Mojokerto tapi sekarang tinggalnya di Surabaya. Siap. Surabaya mana Mbak? Ojo. Pak Ketok ngerti lah ya. Cukup aku aja yang tahu Mas Bro dan Mbak Bro ya. Nanti biar aku main ke rumahnya Mbak Lilin Bendija. Boleh. Bendija nyanyi sama masuk ke YouTube-nya Mbak Lilin kan siapa tahu ya. Kalau ke tempatku nanti tak podcast balik. Wah, itu boleh ini ya. Nah, tapi ini yang selalu jadi penasaran. Aku kan dari kecil tahu Mbak Lilin ya. Gitu tapi ya? Mbak Lilin itu dari kapan sih nyanyi sebenarnya? Saya nyanyi tahun 2000. 2000. Kebetulan waktu itu baru selesai lulus sekolah, lulus SMA. Saya di SMK kan waktu itu, terus lulus baru start nyanyi itu. Baru start nyanyi dari tahun 2000 lulus SMA langsung nyanyi. Tapi kan nggak mungkin ya langsung ujuk-ujuk nyanyi itu begitu. Pun masih ikut-ikut kayak lomba. Kalau zaman dulu itu kan kalau punya kita ingin jadi penyanyi ya harus kayak rajin ikut festival di mana, festival nggak semudah zaman sekarang lah. Iya benar. Nah, tapi dulu apakah langsung dangdut genrenya? Kalau waktu zaman sekolah itu kan terus terang cita-citanya saya karena sekolahnya dulu ambil kejuruan di SMK itu kalau cita-cita sih sebenarnya nggak pengen jadi penyanyi. Jadi awalnya ikut-ikut teman-teman zaman biyen kan sukanya ikut anak-anak band gitu. Tapi ternyata setelah lulus SMA waktu itu yang punya cita-cita pengen anaknya jadi penyanyi itu ibu saya yang sudah almarhum itu. Dan ikut lombanya kebetulan banyak di dangdut. Ya jadi penyanyi dangdut. Jadi penyanyi dangdut begitu. Karena kan waktu itu memang dangdut itu istilahnya cari uangnya lebih gampang. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan kita usaha dulu begitu dulu, ya. Mau dangdut mau pop apapun genrenya, yang penting itu kan kita hobi sambil menghasilkan sesuatu yang positif. Tadi berbicara hobi begitu. Dari kapan memang kalau ngomongin bisa nyanyi nih gitu, dari kecil atau memang udah SMA itu belajar gitu? Sebenarnya dari kecil itu kalau dibilang bisa nyanyi juga nggak. Ibu aja yang ibu saya almarhum itu pengen punya anak penyanyi. Jadi saya yang istilahnya yang kemampuannya pas-pasan itu ya mau tidak mau harus nurutin ibu yang waktu itu mau almarhum itu bilang susu awakmu dadi penyanyi ya Nduk gitu. Nggak usah kerja kantor gini gitu. Jadinya saya pengen mewujudkan impiannya ibu tadi. Jadi merubah cita-cita saya yang dulunya A menjadi B.
karena amanah orang tua tadi. Wow, karena amanah dan pastinya didoain juga sama Insya ibu Allah. ya, makanya sekarang sukses seperti ini Mas Bro dan Amin, Mbak Bro amin. pecinta dangdut. Amin. Emang cita-cita dulu apa sebelum beralih menjadi seorang penyanyi dangdut? Saya suka dulu di bidang, saya ambil jurusannya kan di bidang pariwisata. Jadi tentunya pengen menguasai 5 bahasa asing seperti itu. Terus pengen di bidang pariwisata itu saya kan suka apa namanya? Kayak pergi keluar, nggak tahu apapun cita-cita saya, intinya waktu itu saya pengennya menguasai 5 bahasa. Biar sering keluar negeri gitu Oke, dulu cita-citanya. iya. Tapi apapun itu kan sekedar cita-cita ya. Namanya saya juga istilahnya nggak luput dari cita-cita orang tua yang ingin mewujudkan, aku pengen punya anak yang begini. Jadi nggak apa-apa lah dirubah cita-citanya untuk Dirubah orang tua aja itu ya. tadi. Tapi akhirnya bisa 5 bahasa itu tadi nggak sekarang walaupun udah jadi penyanyi dangdut ini? Sekarang ya lebih menguasai bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya, nggak popo, merakyat ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang berarti kan memang dari SMA tuh langsung terjun nyanyi. Iya, kebetulan lulus SMA itu memang sengaja langsung saya geluti. Jadi saya kalau dulu soalnya kalau nggak ada jalan, kalau pengen jadi penyanyi ya harus rajin ikut lomba sampai jadi juara biar jadi penyanyi seperti itu. Jadi saya daftar ke radio, kemana aja pokoknya kedengar ada festival di sini saya ikut. Dengan itu nanti kita juara, baru saya yakin kalau dengan juara tadi lebih mudah untuk jadi penyanyi gitu aja. Oke, berarti dulu tuh lebih ngoyo begitu ya. Beda Mbak sama yang sekarang. Sekarang wis luar biasa. Sekarang tinggal posting di sosmed aja udah, kalau ada yang suka banyak view-nya udah langsung terkenal begitu. Sekarang ya. luar biasa. Biasa. Kesempatan terbuka lebar kalau sekarang. Nah, berbicara tentang latar belakang keluarga, apakah memang ada yang seorang musisi kah, atau mungkin dari keluarga besar ada yang seorang penyanyi juga begitu? Dari Mbah Buyut aja sih dulu di Mojokerto itu ikut salah satu kayak gamelan gitu. Jadi mungkin darah seninya dari situ. Dan anehnya itu netesnya itu kok ke saya aja gitu. Saudara lain nggak ada yang? Saudara lain tuh pengen nyanyi tapi nggak bisa. Sebenarnya semua orang bisa nyanyi kan ya Mbak Lilin ya. Ini kenapa nggak bisa begitu? Nggak pede apa gimana? Kalau malah kadang yang bisa nyanyiin masih punya rasa malu. Kadang mereka yang kayak adik-adik keluarga itu yang nyanyinya kemampuannya kurang, malah dia pengen maju ke depan tapi kemampuannya yang pede malah agak kurang sebenarnya begitu ya. Wah, luar biasa. Jadi memang dari kakek berarti ya. Iya. Ikut-ikut berarti apa? Campur sarian dulunya. Iya, campur sarian kayak ikut-ikut gamelan gitu. Tapi kalau melihat suaranya Mbak Lilin sendiri ya, mendengar bukan melihat ya. Melihat orangnya. Melihat orangnya, tapi dari suaranya tuh punya suara yang khas dan itu berbeda dari yang lain-lain. Gitu ya. Dulu kan makasih. Zaman-zamannya Lilin Herlina ini ada Denis Arista, kemudian Wiwi Sagita juga begitu ya. Aduh, Denis Arista kemana ya? Saya ngefans juga itu sama beliau. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat ya. Nanti boleh diundang ke sini ya. Kita ngobrol sama Mbak Denis juga. Setuju, begitu. saya setuju. Nah, suara khasnya Mbak Lilin ini loh, yang apa ya istilahnya, gak usah lihat wajahnya, tapi benar-benar didengerin, oh Lilin Herlina nih gitu. Ini dilatih atau memang ya udah dari SMA udah kayak begini nih? Enggak ada sih. Cuman di apa ya, kalau latihan sendiri disungguhin aja, karena dulu awalnya memang saya tuh nggak seberapa bisa nyanyi loh Mbak, beneran. Masa sih? Beneran. Saya nggak percaya. Sebagus itu masa dulunya nggak bisa nyanyi. Jadi diseriusin aja gitu. Kayak seumpama ada beberapa lagu, namanya kita pemula kan dulu bisanya cuman beberapa lagu aja. Jadi pengen istilahnya zaman dulu kayak ada aku pengen nyanyi lagu Payung Hitam, diseriusin aja latihannya kayak gitu. Jadi insya Allah nanti belajar beberapa lagu yang serius, insya Allah nanti kemampuannya ke lagu-lagu yang lain gitu. Oke, wah ini berarti harus aku pelajarin ya, biar suaraku juga bagus kayak Mbak Lilin begitu. Itu sangu Mbak. Sangu ya. Sangu dari Allah buat saya untuk bisa bermanfaat. Wah, memang bermanfaat sampai sekarang begitu. Nah, itu kan akhirnya ikut lomba. Dan tadi sempat nge-spill juga Mas Bro dan Mbak Bro pernah jadi juara 1 ya? Iya. Di Festival Dangdutnya RRI Surabaya. Juara 1 Dangdut Sejatim. Dangdut Sejatim di RRI tahun Surabaya. 2004. Tahun 2004. Itu yang dangdutnya. Kalau yang saya ikut 2 kan, yang popnya saya juara favorit waktu itu. Bintang radio berarti. Iya. Wow, tahun kalau 2004 sama. 2004 juga. Wah, luar biasa ternyata Lilin Herlina bagian dari RRI Surabaya. Kasih Mas tepuk tangan Bro. dong buat Lilin Herlina.
Luar biasa. Wow, itu juga akhirnya membuka jalan Mbak Lilin juga ya. Pasti ya. Jadi kayak banyak yang tahu gitu Mbak. Oh Mbak Lilin dulu pernah ikut ya seperti ini. Oh iya, alhamdulillah pernah ikut. Oh iya besok ya. Jadi laku lah Mbak, ada yang ngejob. Besok dicoba acara di sini gitu. Apapun itu kan kalau zaman dulu kan memang harus punya sesuatu ya. Kalau istilahnya nggak mudah kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu asal kreatif, asal ada kemauan langsung. Kalau dulu tuh mikir dulu aku harus apa. Gitu. Benar-benar. Kalau sudah kita jadi juara, baru nanti kita dilirik orang. Berarti memang pengorbanannya lebih daripada yang zaman-zaman sekarang begitu. Pastinya begitu. Nah, masih ingat nggak dulu nyanyi di panggung orkes pertama kali di mana? Panggung orkes pertama kali di mana ya? Di deket rumah aja sih. Di deket rumah. Itu orkesnya belum yang besar-besar berarti? Belum, masih orkes biasa. Itu pun dikasihnya masih uji coba gitu loh Mbak, dikasih uang bensin 20.000, 10.000 gitu. Jadi bukan di job, bukan. Kayak iso nyanyi tak, jadi ini kok pernah ikut melok lomba ya, besok nyumbang di sana ya, ini aku sanguin 20.000 gitu. Jadi ini lebih gak ngejob ya, tapi cuma nawarin nyanyi aja, kayak nyumbang istilahnya ya. Tapi nyumbang ya dikasih uang bensin begitu. Iya, biar semangat gitu maksudnya. Biar semangat. Berarti bisa dibilang honor pertama dari nyanyi 20.000 itu, atau ada lebih rendah lagi? 10.000 pernah. Oh, iya? Pokoknya 10.000 20 bensin itu untuk istilahnya kayak saya biar berlatih di atas panggung seperti apa. Karena bernyanyi itu kan tidak hanya harus bersuara bagus, tapi mentalnya juga harus bagus. Yaitu uji cobanya 20.000 tadi. Ya. Jadi mencari jam terbang dulu begitu Mas Bro dan Mbak Bro ya. Walaupun dibayar 10.000 20.000 nggak apa-apa. Penting orang kenal dulu begitu ya. Tapi zaman dulu loh itu Mbak. Zaman dulu pakai banget lagi. Zaman dulu pakai banget lagi. Saya juga merasakan sih kalau di tahun-tahun begitu uang segitu agak sedikit besar sih ya memang ya. Beli nasi pecel aja 5.000 masih boleh sih. Kemudian saya sih lebih terkenalnya Mbak Lilin itu saya mengenalnya di Nyupalapa, Monata begitu. Tapi sebenarnya yang duluan gabung di mana? Palapa atau Monata? Duluannya waktu itu tahun 2003 akhir. Itu kalau nggak salah di Nyupalapa dulu. Nyupalapa dulu. Terus waktu itu kebentur sama Nyupalapa baru ikut akhir tahun. Terus 2004 saya ikut Nyupalapa berapa bulan gitu langsung ke Jakarta waktu itu. Wah, ini ke Jakarta Mbak dapat job atau gimana? Ikut festival juga di waktu itu di La TV. Oh, di La TV ya, TV zaman dulu di berarti Bintang ya. Dangdut Semiliar. Oh, oke. Juara? 4 besar saya. 4 besar lah, masuk 4 Soalnya besar. Waktu itu kejuaraannya ada raja dan ratu, jadi sendiri-sendiri, cowok sendiri, cewek sendiri. Oke. Dan kebetulan saya cewek di kategori cewek, tapi saya 4 besar waktu itu. Wah, luar biasa. Udah sampai baru gabung Nyupalapa berarti ya. Langsung ke Jakarta begitu. Dulu melihat Jakarta berarti kayak gimana tuh? Dulu awalnya senang sih ya, karena ya apapun pekerjaannya tuh istilahnya kalau nggak dinobatkan dari ibu kota itu kayaknya zaman dulu ya. Beda kalau yang sekarang ya. Zaman dulu seneng banget Mbak. Tapi ya itu habis acara kita kan ada kontrak tekan kerja itu 2 tahun 10 besar yang jadi juara. Setelah itu saya memilih balik ke Surabaya lagi. Jadi lagi. Milih istilahnya kalau ada di Jakarta pas event-event aja, setelah itu stay-nya di Surabaya. Cuman karena waktu itu memang namanya masih muda, masih banyak kesempatan, memang lebih banyak tinggal di Jakarta sih waktu itu meskipun mondar-mandir. Oh, yang ini yang mungkin Mas Bro dan Mbak Bro nggak tahu ya, ternyata sempat mondar-mandir Jakarta Surabaya juga berarti ya. Kan Mbak saya dari pembuatan single tahun 2009 lagu Kepastian itu sudah di Jakarta. Terus apalagi disusul dengan single-single yang lain itu kan harus kalau zaman dulu kan harus ke sana Mbak bikin single. Kalau sekarang sih bisa indie ya, bisa sendiri begitu. Kalau dulu saya pilih mondar-mandir meskipun banyak di sana karena aktivitas banyak di sana dulu. Tapi tetap kalau ada Nyupalapa acara kayak grup lain Sera Monata pulang gitu. Jadi habis itu balik lagi ke sana gitu. Wah, itu rasa perjuangannya terasa banget ya. Oh ya, mondar-mandir. Karena masih muda itu harus seperti itu. Oke. Jadi kalau saya ditanya sekarang, pernah
pernah gini Mbak Lin, pernah gini, pernah dong. Semuanya pernah pokoknya kalau Mbak Lilin Herlina. Pantes ya, orangnya kayak semangat banget. Semangat karena terus. Dari muda udah kerja keras begitu ya. Siap. Dan sampai sekarang masih terlihat muda sekali. Loh. Ini bisa dikata kita seumuran ya. Mbak Lilin yang lebih muda, saya yang lebih tua begitu. Mbak Lilin boleh kalau mau minum dulu. Siap, kita santai ya. Buat Mas Bro dan Mbak Bro pecinta dangdut yang Aku mungkin minum ya. boleh silakan. Yang mungkin belum tahu kalau Mbak Lilin Herlina ini adalah penyanyi top terkenal ya, dari panggung ke panggung orkes di Jawa Timur gitu. Pokoknya kalau pecinta dangdut asli pasti tahu Lilin Herlina ini. Dulu sering banget duetnya sama Om Sodik atau Cak Sodik. Berarti Mbak ya. Dewi penggemarnya Nyupalapa pastinya. Nyupalapa, Sera, Monata. Keren. Semua ya ditonton Semua. ya. Iya, dulu tuh pernah aku satu panggung sama Denis Arista. Oh iya. Pernah, tapi cuman manggung disuruh nyanyi aja sama Oh Mbak Dewi keluarga. juga nyanyi juga. Iya, dulu. SD sih, SD sampai SMP. Terus habis itu lebih memilih untuk kerja begini. Awas ganti aku yang wawancarain ya. Ini bahaya ini ya. Dulu sama Denis Arista tuh melihatnya, ya ampun ditemenin sama ayah sama adiknya Iya. kalau waktu itu kan. Ih, cantik banget Denis Arista Imut begitu gitu ya. anaknya Imut. ya. Belum pernah ketemu sama Mbak Lilin, ketemunya sekarang. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang aku suka dari personal brandingnya Mbak Lilin tuh adalah kalau manggung dia nggak reno-reno. Oh ya, make up itu cantik, kemudian baju juga simple tapi wah menawan begitu. Tapi kalau manggung apakah ada desainer khusus untuk baju-bajunya Mbak Lilin? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuman kadang-kadang kita lebih ke pengen baju yang seperti apa gitu. Cuman saya kan orangnya kenapa kok dilihatnya kayak biasa-biasa. Memang nggak bisa dandan ceritanya. Oh enggak, Jadi ya cantik begitu kok. lah. Jadi begitu aja nggak apa. Udah gini aja gitu. Iya, tapi aku kalau melihat Mbak Lilin setiap manggung tuh orang yang tidak reno-reno, artis yang tidak reno-reno menurutku. Reno-reno itu apa sih? Reno-reno iki gak aneh-aneh Oh, gitu loh ya. Gak aneh-aneh gitu loh. Tapi tetap enak dipandang, gitu. apalagi dengan suaranya yang merdu. Wah, Yes. jadi poin plus itu Terima dari Mbak Lilin kasih, Herlina. Mbak Dewi. Nah, kalau tadi kan bergabung sama Nyupalapa itu Iya. di 2003 ya. Nah, itu terus sempat nggak ikut 2 tahun karena di Jakarta. Karena di Jakarta karena itu. kontrak. Terus balik ke Surabaya lagi, terus gabung lagi. gabung lagi. Proses gabung sama Nyupalapa itu gimana? Awalnya itu saya ditawarin aja sih, tiba-tiba aja. Karena apapun itu zaman dulu Nyupalapa sebelum ada New ya, Palapa aja tuh impian semua penyanyi Jatim pengen Betul. ikut ya kan. Terus waktu itu tiba-tiba ditawarin aja. Saya setelah ditawarin, saya nanya, "Lu kok bisa tahu nomor telepon saya gini-gini?" Terus katanya ada yang rekomendasi. Siapa Bu? Waktu itu saya ke Bunda Juana. Yang ngasih nomormu itu Mbak Diah Rosita loh. Mbak Diah Rosita tuh senior kita juga di Jatim. Dari Mbak Diah itu yang kayak ngerekomendasi saya waktu itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah Mbak Diah juga masih eksis. Kita masih berhubungan baik kayak keluarga. Wah. Rezeki kan bisa dari mana Iya aja. betul, berarti kalau nggak ada Mbak Diah mungkin sekarang nggak seperti ini begitu ya. Nggak bisa terkenal seperti ini. Wah, berarti Keren. apresiasi tinggi untuk Mbak Diah Rosita juga Karena ya. memang Mbak Diah dulu yang ngasih kontak personnya ke Bunda Juana. Wah, luar biasa. Nah, terus akhirnya bisa ke Monata juga bagaimana? Kalau itu karena sudah kalau di Jawa Timur tuh zaman dulu kalau sudah ikut grup 1 dilihatnya kayak mungkin penontonnya banyak yang respon baik gitu. Akhirnya grup yang lainnya jadi ikut ngajak gitu. Oke, jadi memang akhirnya biasanya kalau orkes itu kan memang cari penyanyi nih siapa. Kalau nggak gitu by order biasanya ya. Kalau yang punya hajat, aku pengen dong Lilin Herlina, ya udah cari kontaknya Lilin Herlina begitu. Betul. Nah, perjalanan karir dari SMA kemudian akhirnya bisa gabung sama orkes-orkes, sulitkah atau wah semudah itu ternyata ya gitu atau bagaimana? Ya tetap sulit ya, namanya berjuang itu. Makanya kadang-kadang banyak yang perjuangannya putus di jalan tuh karena sulit itu tadi. Tapi sama Allah masih dikasih mudah sih. Buktinya prosesnya sama ikut grup dangdut di Jatim, terus kita sampai ikut event acara di festival di Jakarta, sampai akhirnya alhamdulillah dikasih Allah kesempatan punya single. Itu termasuk kalau saya menilai sih mudah, nggak sesulit apa yang kita bayangkan. Karena apapun itu, semua itu punya impian sama seperti saya, dan saya juga dikasih kesempatan sama Allah seperti itu. Luar biasa Ya. Namanya berjuang ya ada tertatih-tatihnya sedikit, nggak apa-apa, Nggak semangat apa-apa ya. aja.
walaupun harus merangkak tapi nggak Iya, apa-apa Mbak Dewi. begitu. Nah, dulu itu kan kalau aku melihat ya artis-artis dangdut koplo atau orkesan itu benar-benar yang luar biasa, job-jobnya Iya. kesana kesini. Dulu sehari bisa manggung berapa kali atau mungkin sehari memang tapi dari sore sampai malam gitu. Dulu yang sering seperti itu memang. Dulu yang sering itu kayak pagi 3 dari sampai sore itu ya. Kadang malamnya 4 atau dibalik, siangnya dari pagi itu 4 terus malamnya 3 gitu. Dan itu saya rasa sebenarnya kurang baik juga sih. Iya. Karena apa? Kalau saya sekarang yang ngambil kesimpulannya itu, jadi kita nggak bisa deket sama yang ngejob gitu. Iya. Kayak tuan rumahnya sama jenengan nikahan ngundang saya nih. Karena sayanya keburu waktu mau Iya. pindah. Jadi kayak diajak foto itu bukan nggak Susah mau gitu ya? waktu itu, bukan saya kok bukan nggak mau, cuman fotonya cuma bentar, nggak bisa kayak silaturahmi ngobrol. Oh iya Mbak, selamat, nggak bisa kayak gitu. Foto ya Mbak, cepet ya Mbak, soalnya habis ini kita gitu. Iya, biasanya kalau di orkes-orkes ada artis yang belakangan datang itu bukan karena telat kenapa-napa ya, memang jobnya banyak. Begitu ya. Apalagi saya tuh sering banget nyampe depan panggung itu jam 12 kurang seperempat. Udah mau selesai pasti. Udah masuk, mobilnya tuh di depan panggung, nonton udah nggak ada, udah minggir. Oh pernah begitu berarti. Jadi sudah Lili kan sudah kontak nih. Iya. Mana Mbak nyampe depan. Lilin Herlina tuh turunnya dari mobil langsung ke atas panggung. Oke, di depan panggung pas Setelah turunnya. mobilnya mundur, baru penonton yang sudah meripit ke pinggir-pinggir itu dia maju lagi. Ini the real artis yang ditunggu-tunggu sih. Tapi kayaknya kalau saya sih ya, pesan saya yang sekarang untuk jangan kayak gitu, karena apapun kita harus menghargai yang undang. Jadi saya ngerasa waktu itu ngapain ya saya kayak gitu. Maksudnya sampai nggak memberi kesempatan luang untuk yang ngejob itu tadi untuk kayak silaturahmi baik, ngobrol itu nggak bisa wes. Oke. Nggak Pak, saya soalnya buru-buru gitu. Terus nggak koper ngicipi jajanan berarti. Waduh, ya nggak Mbak Lilin bisa, ya. nggak bisa. Tapi dulu tuh yang memang paling rame hajatan nikahan ya? Atau ada yang lain sih sebenarnya? Event-event juga banyak. Banyak Mbak. ya. Soalnya kalau yang saya tahu memang banyak orkes ditanggap itu ya di saat nikahan itu. Hitanan gitu. Tapi perjalanan Yupalapa itu tidak hanya di nikahan atau hitanan loh. Iya. Waktu kita di Palapa itu perjalanannya sudah sampai ke luar negeri. Waktu itu event besar. Yang sering kita waktu itu di Malaysia, di Hong Kong. Sama Palapa terakhir di Hong Kong sih. Kalau saya 2018 terakhir di Korea waktu itu. Oh, sampai Korea juga. Ya. Oke. Waktu itu gabung sama Mbak Siti Badriah, sama Once waktu itu. Jadi pertunjukan dangdut itu ternyata tidak hanya hajatan nikah, hajatan hitanan. Jadi ada event-event besar yang kadang memang kita dibutuhkan seperti itu. Biasanya menghibur para TKI ya. Iya, biasanya memang para TKI butuh hiburan begitu ya. Akhirnya Yupalapa yang menghibur begitu. Jauhnya sampai Korea ternyata. Yang Korea itu enggak bareng Yupalapa. Waktu itu saya sama dari Jakarta, jobnya dari kubunya manajemennya Mas Once sama Mbak Sibat waktu itu. Oke, tapi tetap aja udah go internasional ternyata Mbak Lilin Herlina ini ya. Alhamdulillah aja Mbak. Udah bisa bahasa 5 bahasa berarti atau belum? Sudah pengen gitu. Tapi yang paling menguasai tetap bahasa Jawa. Ya itu tadi. Nggak bisa lepas begitu dari. Kadang-kadang kita meskipun kemana monggo, padahal mereka diajak ngomong monggo apa sih gak. Iya. Tapi kan kalau menghibur di luar negeri ini kan TKI semua otomatis ngerti lah ya. Biasanya banyak juga orang-orang Jawa Timur di sana itu. Jadi aman begitu. Mungkin setelah ini ada yang mau mengendorse Mbak Lilin untuk kursus 5 bahasa boleh? Disilakan. Nanti saya sedih loh karena cita-cita yang tidak terwujud. Tapi kan mungkin bisa terwujud, bisa 5 bahasanya aja Mbak Lilin ya. Lebih-lebih ke luar negerinya ya, ke luar negerinya juga. Ngomongnya orang. Masih bisa pakai tour guide lah nanti ya ke luar negerinya gitu. Nah, Mbak Lilin, akhirnya puncak karirnya Mbak Lilin sendiri tuh di usia berapa sih? Apa ya, kalau saya nilai diri saya sendiri puncak karir itu seperti apa? Bagi saya itu puncak karir itu adalah dikala kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Manfaat itu apa aja, kayak di panggung saya bisa menghibur, di rumah saya bisa menjadi diri saya sendiri, ke teman saya juga bisa menjadi seorang teman. Karena kalau kita hanya berhasil di karir itu kayaknya banyak orang yang bisa ya. Yang susah itu dikala kita dibutuhkan harus menjadi apa itu kita harus duduk di kursinya masing-masing gitu. Jadi puncak karir saya yang menurut saya berhasil tuh dikala saya bisa mengeluarkan single, tapi saya juga di rumah bisa menjadi
seorang diri saya sendiri seperti itu. Terus job juga ada, keluarga juga bersatu. Itu bagi saya kesuksesan itu. Wah, itu berarti mulai kapan berarti? Itu Single pertama di tahun berapa? Kalau single pertama saya pembuatan setelah acara di Jakarta itu kan 10 besar dibikinkan single. Judulnya Kepastian itu. Waktu itu ciptaan dari Ayah Muhtar Kelana, arrangernya Ayah Ukat. Tahun 2007 tapi baru dikeluarkan tahun 2009. 2009. Kenapa kok akhirnya dikeluarkannya 2009? Karena waktu itu ya namanya ibu kota kan masih ada konflik atau gimana ya antara agensinya atau sama apanya. Tapi alhamdulillah bisa keluar akhirnya. Oke, di sekitar tahun-tahun itu ya akhirnya karena bisa mengeluarkan single sendiri begitu. Terus disusul dengan single-single yang lain. Saya banyak sih single. Ada yang duet sama Ayah Mansur S, judulnya Jumpa Lagi. Terus Bawang Merah ciptaan dari Om Caca Handika. Dan menyusul ada Singgah, ada Rancu, banyak ternyata ya. Kalau mau dengerin udah ada di platform musik digital banyak nggak? di YouTube sudah. Dari tahun 2009 yang lagu pertama Kepastian sudah ada semua. Sudah ada di YouTube juga gitu. Sudah, alhamdulillah. Bisa langsung meluncur ke YouTube-nya Mbak Lilin Herlina ya. Di situ udah banyak banget karya-karyanya dari Mbak Lilin Herlina begitu. Nah, ternyata ya selain podcast DAB ini ngajakin Mbak Lilin untuk ngobrol di podcastnya, Mbak Lilin itu juga punya podcast. Ini kenapa kok akhirnya merambah ke dunia, istilahnya ini dunia zaman sekarang ya. Anak-anak zaman sekarang tuh kan kalau nggak podcast, kemudian konten-konten di sosial media begitu. Saya juga melihat di TikTok, kemudian Instagram mungkin itu ada konten-konten dari Mbak Lilin Herlina, khususnya juga di YouTube ya. Bikin apa istilahnya musik sendiri, kemudian juga podcast begitu dengan artis-artis ternama ya. Ini kenapa kok akhirnya belok ke sana yuk gitu. Kenapa ini Mbak Lilin? Enggak juga sih, karena menurut saya waktu itu apapun itu kan berkarya itu banyak cara ya kan, banyak jalan. Dan salah satunya waktu itu kita memang kayak bikin, awalnya itu saya kalau berkarya sendiri tuh kebetulan saya punya studio sendiri, terus punya produk sendiri, Ame Suara Record, itu punya kita juga. Terus ada Lilin TV yang berhubungan tadi yang Mbak Dewi sebutin, ada podcastnya juga. Terus ada YouTube satu lagi, Lilin Herlina Channel tuh khusus untuk lagu-lagu saya. Lagu-lagu, bukan pengen melenceng, tapi pengen mengembangkan. Nah, karena sekarang mau tidak mau kan kita harus peduli dengan sekitar, bahwa sekarang memang sosial media itu ya mau harus belajar. Kalau yang nggak bisa harus cepat belajar, yang sudah bisa harus dikembangkan. Seperti itu. Jadi memang akhirnya mau ikut berkembang juga begitu dong. Ya. Biar tetap eksis jangan ya. Jangan cuma badan aja kita ya. Tapi dari dulu ya segini-segini aja saya melihatnya. Masa ya, sih, Mbak? Iya, nggak ada berbedanya begitu loh ya. Tetap cantik, tetap muda. Dari tadi ya saya digitu-gituin, nggak tahu ada apa ini. Karena nanti saya suruh nyanyi 2 album. Banyak ya, enggak dong. Nah, tapi kalau berbicara tentang podcast sekarang, kemudian juga produksi lagu-lagu sendiri atau istilahnya mengcover begitu ya, lagu-lagu sendiri di studio sendiri. Ini krunya ini memang meng-hire atau itu dari orang-orang terdekatnya Mbak Lilin aja? Enggak sih, kita ada orang dekat ada di studio, cuman kalau untuk hal-hal yang lain yang kita tidak menguasai ya tidak menutup kemungkinan kita ambil dari luar yang sudah menjadi akhirnya jadi anggota kita seperti itu. Tapi kalau semua dari ide, dari apa, semuanya kita dari dalam semua sih. Oke. Jadi Mbak Lilin juga nyumbang ide begitu ya. Wah, coba dong kasih ide habis ini loh. Malah bocoran untuk podcast DAB nih kayaknya begitu. Idenya ya. ganti RRI yang ke tempat saya. Boleh. Nanti kita semua ini saya podcast satu-satu. Nanti kita ramaikan ya studionya Mbak Lilin Herlina sama RRI Surabaya. Keren. Nah, berbicara setiap penyanyi atau mungkin setiap public figure itu pasti punya istilahnya idola begitu ya, ataupun orang-orang yang mungkin artis-artis yang tentunya menginspirasi begitu. Kira-kira kalau Mbak Lilin sendiri siapa nih yang akhirnya menginspirasi Mbak Lilin bisa berkembang jauh lebih pesat seperti sekarang begitu? Artis kah mungkin atau orang-orang di sekitar Mbak Lilin? Kalau awalnya itu saya hanya penyanyi biasa yang mengidolakan, namanya saya penyanyi dangdut, pasti idolanya juga penyanyi dangdut. Berawal dari idola aja, Mbak Ike Nurjana, Umi Elvi, Bu Narita, Mbak Eri Susan, seperti itu aja. Tapi untuk dari stuck kita belajar kok mau sekarang kayak podcast dan segala macam itu sebenarnya dari orang-orang terdekat aja sih, karena memanfaatkan situasi yang waktu itu pandemi kan banyak vakum di rumah.
terus mungkin mengenali saya itu kok mungkin bisa ya diarahkan ke sana. Jadi dari orang-orang terdekat aja kalau untuk perkembangan. Tapi kalau idola sendiri tetap karena saya dangdut, jadi mengidolakan juga penyanyi dangdut. Oke. Semua penyanyi dangdut senior mungkin ada siapa? Mbak Ike Nurjana, Bunda Rita, Umi Elvi, Mbak Iri Susan. Idola saya juga. Bareng dong kita mengidolakannya. Iya, Rita Sugiarto, Elvi Sukaisi. Aduh, itu lagu-lagu pertamanya yang selalu ingat dari saya kecil itu. Pokoknya lagu-lagunya Bunda sama Umi Elvi, jos. Nah, mungkin terakhir kali ya, ini kita cepet banget sih kalau tiba-tiba terakhir. Kurang ya? Gimana Oke, tambah durasi dong. Tambah durasi Pak Produser. Ayo Pak Produser. Tadi kita awalnya kayak mau ngobrol apa? Setelah ngobrol waktunya yang kurang. Waktunya yang kurang begitu ya. Nah, tapi semakin kesini kan perkembangan dunia musik atau dunia dangdut sendiri memang cukup pesat begitu ya. Kita melihat banyak sekali penyanyi-penyanyi dangdut, pendatang-pendatang baru kayak Tasya Rosmala, Jihan Audi, Happy Asmara dan yang lainnya begitu. Mbak Lilin sendiri melihat perkembangan dangdut, khususnya ini kita berbicara orkes Melayunya. Orkes Melayunya ya, siap. Seperti Kenapa? apa perkembangannya kalau sekarang? Perkembangannya sekarang itu semakin pesat loh Mbak. Kalau dulu itu grup yang istilahnya kita bilang itu enak, itu cuma 1-2. Tapi kalau sekarang kita setiap ada acara kemana gitu, kok enak semua ya sekarang. Luar biasa loh teman-teman yang sekarang itu, istilahnya generasi yang sekarang itu dari musiknya, dari penyanyinya, dari teknologinya kayak apa hasil videonya dan segala macam tuh luar biasa sih kalau sekarang. Berkembangnya pesat banget, khususnya di dangdut. Kayak nggak mau kalah sama musik yang lain gitu ya. Betul. Sekarang banyak kan lagu-lagu baru itu yang sudah kayak bukan menyerupai dangdut gitu. Sudah kayak lagu-lagu yang modern sekarang kayak lagu semi-semi pop, semi-semi band kayak gitu. Padahal sebenarnya itu lagu dangdut juga. Ya kan perkembangan musik dangdut sekarang luar biasa. Ini, tapi ngerasain ada perbedaan nggak sih Mbak Lilin dari zamannya Mbak Lilin dulu sama yang sekarang? Banyak Mbak. Banyak. Kayak aku kalau nilai ya 90% banyak berubah. Pertama itu ya dari awal kalau dulu pengen jadi penyanyi susah ya kan, harus cari ini itu caranya gimana. Kalau sekarang lebih mudah, media sosial tuh membuka lebar siapapun orangnya bisa berkarya di situ. Itu dari situnya. Kalau dari pemusiknya sendiri, waduh, teman-teman itu sekarang mau lagu apa cepet bisa, musiknya juga bagus, penyanyi yang sekarang juga ayu-ayu, vokalnya juga bagus-bagus. Keren pokoknya perkembangan musik yang sekarang itu. Oke, jadi memang pasti ada perbedaan antara dulu dan sekarang ya. Kalau dulu tuh Mbak harus kayak latihan yang gimana biar musiknya gitu kan. Setiap kita mau manggung tuh harus latihan dulu gitu kalau kan. sekarang coba ditanyain langsung kayaknya ya. Besok lagu ini langsung di situ. Kadang lagi bersih aja mereka langsung bisa kayak sudah apa ya? Iya, sudah lagu-lagu baru aja udah langsung nyantol gitu ya. Kalau dulu padahal harus latihan dulu Mas Bro dan Mbak Bro ya. Wah, luar biasa. Tapi gak akan luar biasa kalau kita gak mendengarkan suara emasnya Mbak Lilin Herlina. Yang benar-benar merdu. Nah mungkin Mas Bro dan Mbak Bro pecinta dangdut lupa begitu sama suaranya Mbak Lilin ya. Tapi jangan sampai lupa. Kita dengerin bareng-bareng mungkin sedikit aja Mbak Lilin ya. Jangan banyak-banyak ya. Iya, rong jam lah koyo. Kan Mbak Dewi penyanyi juga. Karena Mbak Dewi dulu yang nyanyi. Jangan saya gitu. Sudah tidak enak suaranya. Mau Mbak Lilin? Silakan. Oke, salah satu single saya. Boleh. Ya. Harus apa lagi kau pinta dariku? Cinta dan sayang telah ku berikan, namun kepastian tiada jawaban. Semakin ragu di dalam hatiku. Tepuk tangan buat saya. Kalau aku mau selesaiin satu lagu, durasinya nggak cukup, percaya. Saya mendengarkan suaranya Mbak Lilin merinding, Mas Bro, Mbak Bro. Ya ampun, enak banget suaranya. Sukses terus Mbak Lilin untuk segala progres-progres terbarunya ya. Dan semoga nanti saya bisa main ke podcastnya Mbak Lilin. Ayo. Sekarang langsung boleh. Aduh, langsung diboyong saya ke tempatnya Mbak Lilin Herlina ya. Siap, tapi terima kasih sudah main-main ke podcast DAB Dangdut. Saya juga terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama. RRI. Ini acara podcast DAB Dangdut. DAB Dangdut. DAB
DAB Dangdut gitu DAB aja. Dangdut. Terima kasih sudah betul. mengundang saya ke sini. Semoga acaranya semakin sukses. Amin. Banyak sekali yang diundang ke sini Amin. biar menginspirasi kita semua ya kan. Amin. Sukses Betul. terus buat Terima RRI. kasih Sami-sami, Mbak Lilin Herlina sami-sami. dan sukses selalu. Dan Siap. terima kasih juga untuk Mas Bro dan Mbak Bro yang sudah pantengin podcast DAB Dangdut kali ini bareng sama Lilin Herlina. Mbak Dewi juga. Dewi Anora pamit ya. Pokoknya wajib terus pantengin podcast DAB Dangdut memainkan musik dangdut terbaik. Dah. Bye bye.